Oke, untuk membahas hal ini sudah ada Haris Azhar, Direktur Lokataru Foundation. Bang Haris, selamat malam. Malam. Bang Haris, sidang kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, sidang putusannya saat ini masih berlangsung. Kalau kita bicara soal probabilitas, melihat dari proses persidangan tadi, apa pendapat Bang Haris jika nanti putusannya ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat banyak? Artinya dituntut dengan 1 tahun penjara seperti sebelumnya apa yang dituntut oleh JPU? Kalau buat saya harusnya dibebasin memang, karena mereka bukan pelaku yang sesungguhnya. Gitu. Kalau masyarakat kan ini lagi coba. Oke, nampaknya kami terkendala komunikasi dengan Haris Azhar, Direktur Lokataru Foundation. Kembali bergabung bersama kami ada Haris Azhar, Direktur Lokataru Foundation. Bang Haris, selamat malam. Bisa mendengar suara saya, Bang? Bisa, dari tadi juga bisa. Oke, siap. Bang Haris tadi mengatakan kalau misalnya memang ternyata putusan ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dihukumkan begitu, hanya 1 tahun penjara, jauh lebih rendah, mending dibebasin aja. Dan kalau kita ngeliat proses persidangannya nampaknya juga berbelit-belit, Bang. Ada yang mengatakan bahwa ini ternyata kegagalan atau kesalahan ketika operasi mata dan sebagainya. Bang Haris melihat persidangan ini sandiwara juga? Iya, buat saya memang baiknya dibebasin aja, karena bukan pelaku sebenarnya. Gitu. Jadi kalau tadi ada yang bilang bahwa itu diuji, ya nggak diuji. Justru kalau kita mengharapkan orang itu dihukum, kita malah masuk ke dalam skenario, saya menganggapnya itu skenario ya, skenario bahwa untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menghukum pelaku Novel Baswedan, padahal pelaku yang sebenarnya nggak pernah ditangkap, nggak pernah diurus, nggak pernah diadili, gitu. Jadi kalau saya sih, kalau ngitung di atas kertas dari pembuktian dan segala macam, memang juga nggak terbukti memang. Lucu-lucu, nggak sesuai faktanya. Kebetulan saya juga ngikutin kasus ini dari faktanya, dari detik-detik awal gitu, pasca peristiwa saya ikutin. Jadi yang ada di pengadilan itu nggak seperti yang muncul atau yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau orang ini mau dihukum, justru 2 orang ini korban kriminalisasi, pemindahan yang dipaksakan. Justru harus dibuat pengadilan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu bukan sekedar bahwa ini resmi dilakukan oleh pengadilan, tetapi yang benar-benar menghadirkan pelaku yang bertanggung jawab atau yang melakukan peristiwa. Nah, 2 pelaku ini kan nggak identik dengan peristiwa. Justru kalau masyarakat digiring untuk bilang, ayo kita deg-degan yuk untuk nungguin ini dihukum apa enggak. Kalau dihukum berarti keadilan telah terwujud. Enggak, gitu. Artinya desakan sudah sejauh ini udah jadi nggak penting gitu ya Bang Haris? Desakan dari masyarakat? Mestinya desakannya adalah desakan menyelesaikan, bukan desakan bahwa 2 orang ini diadili. Dan desakan itu artinya mengadili orang yang sesungguhnya. Oke, tapi dengan tidak datangnya Bang Novel Baswedan ke sidang putusan hari ini, apakah bisa jadi atau bisa dianggap oleh beberapa masyarakat atau mungkin anggota yang hadir di persidangan bahwa ya udah emang udah nyerah Bang Novelnya juga, jadi kayak biarkan drama ini terjadi aja gitu? Sejauh yang saya bisa tebak ya atau bayangkan, ya Novel juga nggak merasa memiliki persidangan ini. Dia nggak merasa dapat keadilan dengan persidangan ini, karena pengadilan ini juga nggak mengakomodir fakta yang dia sampaikan. Fakta yang dia sampaikan di pengadilan, waktu dia bersaksi, dia justru malah diledek-ledek, nggak ada sense of crisis, nggak ada sense of dengerin korban gitu, nggak ada. Jadi, dan dia melihat atau dia mengikuti dengan caranya dia gitu ya, bahwa persidangan ini nggak mengakomodir apa yang dia ceritakan. Gelas yang dipakai untuk menyiram hilang. Polisi yang dulu jadi penyidik, sekarang jadi kuasa hukumnya pelaku. Nah, CCTV nggak diungkap. Yang didatangkan saksi tentang pemilik CCTV. Bukan pemilik CCTV yang harus dihadirkan, tapi forensik terhadap CCTV. Menguji isinya CCTV dengan si pelaku, dengan si peristiwa. Jadi Novel merasa, ya ini pengadilan nggak mewakili apa yang dia alami, yang dia rasakan, yang dia dijadikan korban. Jadi menurut saya menduga bahwa ya Novel nggak merasa
bukan cuma nggak penting-penting amat, nggak merasa bahwa pengadilan ini merepresentasikan upaya memberikan keadilan bukan hanya buat dia tapi juga buat masyarakat Indonesia. Oke, oke. Jadi pengadilan ini sebenarnya hanya untuk menggiring, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hey masyarakat, pemerintah sudah sejauh ini nih, sudah kita dikit lagi akan menghukum pelaku penyerangan terhadap novel. Dikasih, menurut saya ini teater lah. Teater ya. Oke, tapi Ya, dari lumayan kita jadi nggak beli tiket nonton teater, bisa nonton. Tapi Bang, kita tahu dulu juga sempat ada tim pencari fakta mengenai kasus Novel Baswedan dari penyerangan Novel dengan menggunakan air keras. Kemudian sekarang muncul dua nama, ada Roni Bugis dan juga Rahmat Kadir. Apa sih menurut Bang Haris kok susah kayaknya mencari benang merahnya? Apa ketika mencari benang merah untuk menemukan siapa dalang ini memang tidak akan ditemukan atau seperti apa sih Bang? Ya mungkin posisinya tinggi kali, penting. Atau orang itu megang kuncian, kayak lagunya BIP itu kan ada tuh, lagunya Bongki Indra sama Pai itu kan ada kuncian. Jadi memang ada kuncian-kuncian yang dipegang sama pelaku-pelaku yang sebenarnya terhadap penguasa barangkali. Jadi saling sandra, istilahnya kalau di media kan itu tuh ya, saling sandra deh. Nah mungkin itu kali, sehingga tidak bisa mengungkap ke pelaku yang sebenarnya, tapi desakan masyarakat tinggi, harus ada yang diadili, dibuatlah ini gitu. Kalau dari awal tim pencari faktanya adalah independen, menurut Bang Haris bisa ketemu juga nggak? Ya hari ini saya harus bilang bisa, karena nggak ditolak, ide itu nggak pernah dikerjakan, ya kan, dihindari terus agenda tersebut. Jadi akhirnya ya saya harus membela ide saya atau usulan saya juga, bahwa coba kalau dibeli itu ide tim independen pasti terurai. Pernah ada tim independen tapi ya buatannya Polri, buatan dari institusi yang memang menolak mengungkap kasus ini juga. Oke, kalau kita berbicara soal institusi Bang Haris, Kepolisian Republik Indonesia yang juga banyak menjabat di beberapa instansi sekarang di Indonesia, apakah artinya menurut kacamata Bang Haris melihat persidangan ini kemudian putusannya nanti apapun itu dibebaskan atau memang 1 tahun penjara atau mungkin lebih berat, melihat citra dari instansi atau institusi kepolisian ini untuk menegakkan keadilan tidak lagi dirasakan oleh rakyat Indonesia? Oh iya, memang polisi ini kan ya pagi siang sore malam lah ya, banyak jadi pembicaraan di masyarakat. Cuman ya mungkin kayaknya anggota-anggota polisi dan orang-orang yang bisa mengakses polisi lagi menikmati. Kan polisi ini punya senjata, punya hukum, pejabatnya juga ya cukup kelihatan berbeda kehidupannya gitu ya, mewah gitu. Mereka ya semakin berkuasa ya, jadi makin politis gitu. Jadi memang fasilitas yang ada di mereka juga banyak diincar oleh para pebisnis dan para politisi, berusaha untuk ada apa-apa lapor polisi, pidanain orang, kayak gitu-gitu. Jadi memang posisi polisi ini lagi, jadi inilah dilema yang harus diluruskan. Kita pengen ada penegakan hukum, jadi institusi penegak hukum jadi penting. Tetapi institusi penegak hukum itu jadi penting, tapi digunakan untuk kasus-kasus yang tidak penting atau kepentingan tertentu. Lucu ya dan menarik, hari ini kita punya kasus Novel Baswedan yang kayak begitu ya. Tapi ada kasus Joko Chandra itu yang dapat fasilitas dari oknum perwira tinggi Mabes. Jadi koruptor dapat perlindungan dari salah satu perwira tinggi. Tetapi juga ada kasus Novel Baswedan yang punya jejak mengejar koruptor, dia justru tidak dapat fasilitas penegakan hukum dari polisi dan dari pengadilan. Artinya dengan secara jelas begitu masyarakat harusnya bisa dengan common sense lah ya, bisa melihat perbandingannya bagaimana tindak adil hukum di Indonesia ini. Bukan bisa, udah ngerasain banyak Pak, udah di mana-mana orang. Oke, Bang, kalau kita punya kemungkinan, mungkin misalnya
bisa diperjuangkan lah apa yang harus diperjuangkan oleh Bang Novel Baswedan. Apa sih yang harus dilakukan? Mungkin nggak sih? Mungkin ya kalau saya lihat teman-teman aktivis walaupun di sosial media kayaknya nggak capek gitu untuk terus-terusan support Bang Novel untuk juga tetap mengungkap siapa dalang di balik ini. Tapi kekuatan teman-teman aktivis, kekuatan masyarakat Indonesia untuk udah bukan lagi ngedorong, memaksa instansi kepolisian untuk mengungkap kasus ini, ada kemungkinan itu nggak sih Bang Haris? Ya begini ya, kalau menurut Pak Satip Raharjo, Profesor Hukum itu, polisi itu ujung tombak Pak. Ujung tombak dari penegakan hukum. Jadi senang nggak senang memang masyarakat akan ngawasi ya dengan tangisannya, dengan harapannya, dengan kritiknya, semua masyarakat akan otomatis lakukan itu ya. Jadi dan yang jadi perhatian masyarakat nggak cuma kasus Novel Baswedan, banyak di daerah-daerah orang banyak yang tersandra juga oleh kewenangan polisi gitu. Dan saya juga kadang-kadang ngelihat apa yang dilakukan polisi itu kadang-kadang sudah tepat, tetapi karena keras kepercayaan publik lagi rendah kepada polisi, ya akhirnya yang benar jadi dikritik. Jadi kesian kadang-kadang ada polisi yang keren lah menurut saya, kerjanya bagus, ya cara berpikirnya dan bekerjanya tepat. Tapi karena ada oknum-oknum atau bahkan oknum yang terorganisir menjual kewenangan dan lain-lain, itu ya akhirnya orang jadi hilang kepercayaan. Kalau Novel Baswedan hatinya besar dia optimis terus, dia hatinya jauh lebih besar dibandingin luas botak di kepalanya itu ya. Jadi dia sudah melampaui soal-soal kayak begini, tapi ini justru yang membuktikan dia untuk makin semangat. Jadi memang negeri ini perlu ada perbaikan secara bersama-sama. Nah, di satu sisi juga polisi ini menarik. Dia adalah lembaga yang paling banyak pengawasnya loh, dibandingin lembaga-lembaga lain. Ya, ada Kompolnas, Ombudsman bisa ngawasin, Komnas HAM jika ada pelanggaran HAM, KPK gitu ya. Lalu ada DPR, ada Presiden gitu. Nah, justru saya sekarang mau balik dengan bilang, dengan makin banyaknya pengawas, tapi makin banyak orang yang komplain dengan peran kerja polisi. Dengan itu pula lah, ya kan sebetulnya jangan-jangan pengawas-pengawas ini memang nggak optimal. Saya melihat karena hari-hari ini yang cukup lumayan tuh Ombudsman ya. Yang lain itu ya habisin kertas kantornya aja, ngeprint aja. Habis itu nggak ada efeknya. Oke, Bang Haris Azhar, terima kasih banyak. Kita tahu ini masih jadi sorotan, kita masih menanti hasil putusan. Jangan lama-lama kita nanti lupa kerja kita untuk ngawasin pengadilan dan polisi, kejaksaan juga. Dan jangan lupa balik lagi sama hati nurani semua bangsa Indonesia ya, melihat apa yang terjadi saat ini, sandiwara yang mungkin dianggap sebagian orang terjadi saat ini terhadap putusan penyerang Novel Baswedan. Bang Haris Azhar, Direktur Lokataru Foundation, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.